TikTok itu kan Gen Z gue bilang kan pengen serba cepet ya. Lu kalau mau konten di TikTok, baiknya lu nggak nafas coy. Wah. Kita kasih solusi. Dan kalau untuk masuk ke pindah Isinya. menit gitu, isi dan Ya, kan oke masuk ke anggaplah isi, oke. menit, abis itu pindah ke menit berikutnya lu harus ganjil sesuatu lagi. Ya jadi biasanya kalau gue kan di dunia TikTok yang seputar nasihat atau hikmah-hikmah di kehidupan, genre gue tuh keseringan storytelling bang. Gue storytelling, terus genre gue tuh sekarang kan dulu tahsin ya. Karena gue sekarang lagi pembelajaran lagi, jadi gue pengen fokus belajar dulu, jadi nggak pengen nyebarin dulu karena sekarang di TikTok sama Instagram tuh orang-orang yang lebih pro tuh banyak yang udah bersanad nih, udah murid saya ini saya itu udah pada bikin konten. Gue nggak deh, ntar gue yang kena kritik. Soalnya mending gue belajar dari mereka dulu baru gue konten lagi gitu bang. Akhirnya gue sekarang pindah beralih ke storytelling gitu kan. Dan genre gue tuh people. Jadi kayak hari ini contohnya di Mesir gue ngonten, gue ketemu supir Uber. Gue pernah bang di Mesir ketemu supir Uber ya. Dia nanya gitu, kamu umroh gitu kan, umur berapa? Gue bilang Wahid Ishirin gitu kan, 21 atau 22 gitu gue bilang. Terus Azhar, Azhar, itu artinya na'am. Azhar, Masya Allah, kam tahfaz min Quran. Berapa hafal dari Quran? Orang Indo kan kalau ditanyain berapa hafal dari Quran itu kan kita bilang ya paling 5-10, padahal kita pernah hafiz gitu, ngerti gak sih bang? Kita pernah 30 juz, orang-orang pesantren ini, tapi rata-rata kita gak mau sombong, karena dididik harus rendah hati, down to earth, ngerti gak sih bang? Ternyata Mesir itu berbalik dari kita di Indo bang, di Indonesia. Jadi kalau lu gak hafal diketawain? Kita kan kalau di Indonesia kan berusaha sehumble mungkin ngejawab kan. Ya pernah selesai 30, cuman paling yang kuat cuma juz 30 gitu, ngerti gak sih bang? Kayak orang Mesir gitu dipukul mejanya sama dia bang, dipukul mejanya atau mobilnya langsung, malu kalian gitu kata dia, aib kalian, ngapain orang Azhar masuk sini belajar agama, masa Quran gak hafal gitu loh. Langsung hena fi mos gitu, di sini di Mesir gitu kan, Asyr sinin baru 10 tahun hafazul Quran, mereka tuh udah pada hafiz Al-Quran, 10 tahun udah pada hafiz Quran, jadi kalian kayak gitu malu gitu, ngapain belajar agama di sini kalau Quran gak ada tuh. Ternyata pas gue ngobrol sama ustazah nyokap gue di Mesir, kan ada kajian online ya, ustazah itu udah kayak ibu kita kedua di Mesir bang. Dia itu cerita lah kalau misalnya iya di Mesir itu ternyata orang-orang yang udah berumur 20-an kayak gue gitu belum hafal Quran itu aib bang. Bahkan orang-orang yang bandel pun yang rokok segala macam, mereka tuh berusaha ngomong 30 dengan pede, nutupin malunya, aibnya, malunya. Di sana kita itu nggak 30 malah malu. Gue bilang kapan di Indo kita nggak jawab 30 tuh malu, ngerti gak sih bang gitu. Nah konten gue sih kayak gitu bang, ngerti gak sih bang? Gue pindah ke konten people, hikmah dari supir Uber. Hikmah dari ustazah yang gue bilang ibu kedua itu di sana, karena dia selalu hidangin kita makanan, ngajak kita di talking lah, ngajarin bahasa Mesir gitu kan, bahasa Arab logat Mesir. Jadi gue pindah ke ini kan, ke people ini. Dari sudut pandang gue tuh cara gue nyampein itu pertama kan emosi ya. Kalau tadi kan pasti gue bawa suasananya muhasabah gitu loh. Kayak gue duduk dulu, terus langsung aja gue gak nyangka kemarin itu supir Uber tuh bikin kita malu gitu. Nah itu kan kasus bang. Openingnya itu harus ada, jangan judul, tapi kasus atau curhatan. Atau kalau kita bikin video masak tuh udah jadi duluan, ngerti gak? Ini baunya sih harum banget sih. Ya guys, hari ini kita bakal masak ayam gitu. Jadi highlightnya ya? Ya highlightnya diambil, yang disorot, yang paling nyolok, yang paling bagus, taruh depan. Dan ini hasilnya kalau pengen tahu gue bikin kayak gini gimana caranya, lu nonton sampai habis nih. Jadi openingnya kan kayak Bang Dim Smith kayak ini daging termahal, wanginya gitu kan langsung. Ya guys, hari ini kita bakal bikin wagyu A5 apalagi langsung. Ya kita bakal potong dulu. Nah baru proses motongnya apa isinya, proses masaknya, kasih garam atau kasih apa atau berapa menit di ovennya segala macem, di dry age lah diapain. Jadi openingnya itu semua dibahasnya inti di opening bang. Openingnya itu ditaruh yang paling nyorot dari videonya itu loh bang. Kalau Instagram itu kita nggak perlu effort buat mikir mana ya yang orang itu bakal kepo. Kalau kita taruh di awal gitu loh. Kalau tadi kan gue yang bikin kepo kan kayak penasaran gak kalian gimana musim ujian di Mesir dan musim panas itu kan. Ayo jalan. Itu kan kocak ya. Jadi orang kepo apaan sih ini kayaknya asik deh. Keponya dengan keasikan, bukan kepo ada apa gitu loh bang. Abis itu dengan pace yang cepat. Lalu pas begitu perpindahan dari udah 1 menit biar orang gak bosan. Nah itu dia bang. Ini lagi nih rumus lagi nih bang. Jadi yang pertama itu intinya opening kan harus cari highlight ya. Jadi yang pertama emosi. Terus openingnya itu kasus atau highlight. Kalau ada lagi yang lain pilihannya yang gue paling sering pakai juga Q&A. Karena Q&A itu bikin orang kepo kan. Makanya gue selalu opening gue 90% Q&A. Pasti gue buka Q&A di Instagram, jawabnya bikin konten TikTok. Biar ada tulisan yang Q&A itu loh bang kayak, Bang
emang di Mesir bukannya panas bang, gosong-gosong. Kalau orang sana putih-putih gitu loh. Nah, gue juga bingung nih ya. Gue juga nyampe sana kok makin putih. Di Indo doang, di Indonesia doang kok gosong gitu kan. Langsung kita bahas kali ya. Kalau kata dokter ini, nah baru bahas gitu loh. Terus gue liatin video, ini orang-orang Mesir nih. Gue sama bocil-bocil putih-putih, rambutnya pirang gitu kan. Itu isinya kan. Tapi openingnya itu pakai Q&A gitu loh. Sama kayak Iben ya, Iben MA. Ya, Iben itu pertamanya ada kesan kocak, dia kayak kebelet BAK gitu kayak. Iya. Gue gak tahu gitu. Ternyata itu ada intinya juga bang. Dia termasuk orang yang paham juga rumusnya gitu loh bang. Rata-rata orang-orang yang bertahan jutaan dan terus menerus jutaan bukan karena kebetulan 1 jutaan atau yang kedua enggak jutaan gitu. Yang terus menerus pasti mereka punya formulanya bang. Pasti mereka juga tipe-tipe orang yang mungkin kayak gue atau lebih dari gue yang kerjaannya tuh ngeliatin terms and condition, ngeliatin syarat-syarat FYP, ngeliatin dari sudut pandang orang kerja di TikToknya harus ngapain kita gitu. Jadi pembelajar juga, bukan orang-orang yang ngandelin luck, keberuntungan, rezeki di tangan Allah. Yang penting kita udah maksimal gitu. Kalau iya ikhtiar lu belum maksimal gitu loh. Rezekinya emang dari Allah. So, ikhtiar lu emang belum sejauh dia gitu. Ngerti gak sih bang gitu loh. Ikhtiarnya ya pelajarin itulah. Baru isinya. Nah TikTok itu kan pilihannya kalau kita rekam dari TikTok tuh ada 1 menit sampai 3 menit bang. Tapi kalau kita dari galeri biasa sampai 10 menit. Mungkin buat orang yang followernya tertentu sampai 10 menit bisa direkam dari TikToknya gitu bang. Tapi gue udah lupa sih. Gue udah lama gak ngerekam dari TikTok bang. Gue selalu di InShot, gue ngerekam di kamera, di InShot gue edit. Nah kadang-kadang orang itu ada level jenuhnya loh bang, ngerti gak sih bang? Iyalah. Kayak orang itu kalau udah 1 menit tuh kayak panjang banget sih, ini intro doang 1 menit. Makanya orang bilang gue, apaan sih bang lu selalu mencel-mencel gitu. Enggak mencel-mencel, ada tekniknya gitu loh. Orang paling sering ngomen di gue kalau kritik gue bilang video nasihat nih bang, ngomennya apa? Ini orang kata-kata yang sama diulang-ulang terus. Padahal kata-kata yang sama diulang-ulang itu rumusan supaya orang bertahan dari menit 1 ke menit 2, menit 2 bertahan ke menit 3. Loh, itu malah bukan jadi kena di redundant ya, pengulangan jadi orang jadinya jenuh untuk nonton ya. Jenuh, cuman kadang-kadang pengulangan itu ada yang bikin dia kayak 2 kali lipat, ngerti gak sih bang? Misalnya video awal nih ya. Tahu gak sih Jumatan di Mesir tuh kayak apa? Ada hal yang gila banget. Nah di awal tuh gue kasih kepo kan, bikin suasana penasaran. Terus setelah itu ada rumusan namanya penjamin atau asuransi lah ya. Penjamin itu gimana? Kita kasih jaminan ke penonton. Kalau kalian sabar dikit sampai akhir video, pasti ada yang kalian tunggu-tunggu buat lihat gitu loh. Oh, diganjel lagi. Diganjel lagi. Jadi di Mesir tuh emang gila banget jujur ya. Kalian kalau sampai habis, gue jamin kalian nggak mules gitu, atau nggak? Gue yakin kalian pasti ikut ngakak bahkan sama orang lain sebelah kalian gitu loh. Nanti di pertengahan tuh. Di pertengahan. Taunya misalnya apa gitu. Gue ngeliatin nih di Mesir tuh, ternyata di Mesir itu guys, orang-orang itu sholat Idul Fitri, Idul Adha pun pakai celana training gitu kan. Enggak, kita kira negeri Arab tuh semuanya gitu, malah Palestina pun pakai celana training gitu loh. Di Jordan pun pakai celana training gitu kan. Nah terus kan orang udah bosan kan. Oke lah, lu udah bahas training berkali-kali gitu loh. Di tengah-tengah videonya ada muka gue lagi. Tadi kan vlog di Mesirnya kan, ada muka gue lagi. Tapi nggak ada yang lebih parah di channel training. Gue gak nyangka sumpah. Nah gue kasih suasana ngakak. Karena gue kalau orang ngakak kan kita kadang-kadang bikin-bikin ya ketawanya. Tapi keseringan gue natural sih bang. Jadi moodnya naik lagi, pengen tahu lagi belakangnya. Oh pinter lu. Jadi gak cuma ngulangin kata-kata kayak tapi ada yang lebih parah lagi. Itu bosenin bang. Tapi gue ada yang lebih gue gak kuat lagi. Nah pasti gue gitu bang. Gaya gue tuh selalu ada yang lebih gue gak kuat lagi guys. Lihat deh. Supaya mereka tuh ada jaminan lagi. Jadi kan jaminan pertama, kalian kalau nonton sampai habis pasti gak kuat karena saking gak jelasnya orang Mesir. Terus yang kedua jaminannya, tapi ada yang bikin gue gak kuat lagi. Nah ketawa gue yang kocak itu bikin orang tuh ikut ngakak. Plus aduh berarti nih kalau dia aja ngakak, berarti gue juga bakal lebih tergila-gila gitu, ngerti sih bang? Lu kasih lagi di sini. Kalau gue bikin videonya 4 menit 5 menit, gue bikin 5 penjamin. 6 penjamin gitu loh bang. Kalau video cuma 1 menit, masa jaminan isinya tiap detik? Kalau misalnya 1 menit cukup di awal doang bang. Cukup di awal aja jaminannya gitu loh. Tapi kan videonya kita bahas seputar konten yang gue bawa bang ya. Karena konten gue kan Day in My Life Mesir ya kan. Keunikan Mesir ada apa aja. Nontonnya gue jamin kalian pada gak kuat gitu. Ngerti gak sih bang? Gue ngomong tuh di awal. Kalau cuma 1 menit doang ya udah sampai ke titik yang gak kuatnya ya selesai 1 menit. Kalau 2 menit kan berarti ada 2-3 kisah yang gue sambung jadi satu konten kan. Jadi ada 3 pasti harus yang terakhir yang paling blow up. Kenapa? Ya kita mungkin aja kita bikin konten Day in My Life hari Senin, Selasa, sama Rabu. Senin, Selasa, Rabu di Mesir gitu loh. Tapi yang paling kocak Senin gitu loh. Walaupun yang kocak Senin, jangan bikin videonya itu
tetap berurutan Senin Selasa Rabu gitu loh bang. Oh karena ini ada 3 hari gue Senin sampai Rabu di Mesir, tapi kayaknya gue bakal menjadi Selasa deh. Soalnya hari Senin itu kayaknya kalian harus sampai habis ini. Jadi kayak, tapi soalnya hari Senin itu ada hal yang kalian harus tahu gitu loh. Gue ngomong di awal harus tahu, berarti kan nah pasti Senin gak di awal gitu loh. Jadi kepo kan, karena Selasa itu mungkin gak seklimaks kocaknya yang pertama gitu loh. Selasa kayak gini-gini, gue ketemu orang gini, gue ditipu, gue apa, tau-taunya penipunya malah blow on, gak bisa. Yang hari Rabu ditipu lagi itu penipunya gak pinter. Yang Senin penipu ke gap sama orang atau apa. Jadi yang Senin paling kocak gitu. Nah hari Rabu ini dan Selasa gak ada yang seburuk hari Senin gitu loh. Senin itu paling gak jelas pokoknya. Ini makanya gue cerita di akhir. Nah beruntung kalian udah nonton gitu, ngerti gak sih bang gitu. Jadi gue jelasin, walaupun gue jelasin Senin Selasa Rabu di Mesir jadi konten 1, 3 hari di Mesir ditipu sama orang, nauzubillah gitu misalnya. Penipunya beda-beda, ada yang blow on, ada yang pinter, ada yang kreatif tapi ketahuan gitu, ngerti gak sih bang? Yang kreatif tapi ketahuan ini paling kocak gitu kan. Tapi di hari Senin, ya udah Senin tetap gue taruh belakang. Gimana pun caranya lu bisa puter, gimana caranya yang kocak itu walaupun lebih duluan terjadi, lu taruh sebagai konten paling terakhir tanpa bohong ya. Ngerti. Artinya tanpa bohong. Iya betul. Artinya kalau lu taruh yang peak moment atau mungkin punchline yang gede banget di tengah-tengah, setelahnya itu grafiknya menurun, orang udah malas nonton. Nyampah aja sisanya cuman kayak ya udah apa yang terjadi Rabu gitu. Nggak ada yang kocak lagi gitu. Harusnya jadi aturannya tuh makin akhir tuh harus makin tegang, atau makin akhir makin menyeramkan, atau makin akhir makin kocak gitu, ngerti gak sih bang? Dan jadi, itu ada hubungannya sama VO lo juga gak? Apa? Voice over lo juga harus semenarik mungkin. Kayak tadi misalnya ngeganjel biar ada jaminan-jaminan dari kekuatan VO-nya kan? Iya dari kekuatan VO-nya juga gitu loh bang. Jadi dari VO kita itu kita ngomong gitu loh bang, jaminan ya setelah ini akan ada yang paling gak nyangka lagi gitu, yang paling kalian gak sangka-sangka lagi gitu, ngomong gitu loh. Dan visualnya mengikuti VO? Visualnya mengikuti VO. Bukan VO ngikutin visual? Makanya gue urutan itu sebelum konten itu di notes tuh gue bikin dulu bang, urutan rekaman yang harus ada. Jadi pertama gue bikin skrip kan. Gue bikin skrip hari Senin ke Rabu di Mesir. Senin kayak gini, Selasa, Rabu kayak gini. Skrip ditulis bener-bener tulis? Gue selalu skrip ini. Coba contohnya deh. Notes gue tuh isinya skrip semua gitu loh bang. Coba satu. Oh jadi seniat itu guys. Iya segitunya gitu. Contoh yang mana deh? Ada In My Life yang Jumatan Day in My Life gitu loh. Ada gak? Nah ini listnya nih. Day in My Life, healing terbaik, pergi ngeliat senja di Nil. Nah ada bahasanya di bawahnya. Day in My Life ketiga ya di Nil. Gue ada rekamannya. Ntar ada listnya. Misalnya checklist pertama, rekam langkah naik bis 3 detik. Kedua, rekam muka gue keringetan 2 detik kayak muka gitu loh. Jadi ntar gue rekam. Jadi pertama skrip dulu bang. Pas gue skrip kan gue tahu gue ngomong tuh berapa detik gitu kan bang. Misalnya paragraf kedua, sumpah guys capek banget. Gimana cara ngejelasin capek? VO-nya ngomong capek tapi videonya nggak ada gue ngomong capek. Gini aja. Jadi backgroundnya hari ini Mesir panas banget tapi sumpah guys hari ini capek banget. Nah gitu. Jadi video gue yang ngelap keringet itu barengan sama pas-pasan sama skrip yang gue bilang capek banget gitu loh bang. Dan itu cuma butuh 1 detik 2 detik doang ya? Iya. Jadi gue tuh kadang teman gue, hit lu ngevlog gak sih? Kagak. Emang zaman sekarang tuh zaman penonton lu tuh pengen serba cepat sama serba singkat gitu, ngerti gak sih bang? Makanya kenapa orang-orang bilang kok gue ngevlog di Korea atau di Rusia kok nggak ada yang gak laku ya? Karena mereka itu kebanyakan footage, dan satu footage itu sekarang karena gue udah bilang Bang Dery ya di kantor ya, Gen Z itu kan jadi 70% sampai 90% mungkin ya penonton di TikTok paling banyak. Dan mereka itu rata-rata 15 sampai 17 tahun, dan behaviornya mereka atau kebiasaannya mereka itu buruk atau baik ya, kita nggak bisa bilang buruk, berbeda lah sama orang-orang dulu. Kita bilang nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk gitu loh. Mereka tuh pengen semua serba instan, serba cepat gitu loh bang. Nggak pengen, ayo udah terus lah, intinya apa gitu, pengennya gitu loh. Jadi intinya apa, makanan gue mana gitu loh. Makanya GoFood disuruh cepet, Grab suruh cepet. Makanya mereka nggak perlu tunggu langsung ke toko, nggak perlu tunggu kan, pasti iklan-iklan di mana-mana kan serba ngomong kecepatan, serba instan, serba memanjakan konsumen. Penonton juga harus gitu bang gitu loh. Kita pas tahu Gen Z itu pengen buru-buru, jangan ya udahlah mereka bukan pasar gua gitu loh. Ya justru lu nggak ada pasar lagi sekarang. Lu sekarang orang yang nonton TikTok tuh Gen Z semua yang bakal beli produk lu mereka gitu kebanyakan gitu loh. Tapi kalau misalnya lu pengen yang beli lu kebanyakan beberapa, ya lu bikin konten di Facebook. Kan Facebook ada konten juga bang kan. Bisa bikin video di Facebook juga, ada grup-grupnya kan. Komunitas atau apa. Mereka mungkin lebih sabar nonton lu gitu, dan mereka pasar lu, dan mereka bakal banyak juga orangnya gitu loh. Tapi jangan di TikTok. Kalau TikTok tuh kita harus memanjakan orang yang paling banyak gitu, ngerti gak sih bang? Yang paling banyak Gen Z. Kalau mereka kesebar 15 orang pertama yang tadi gue bilang Gen Z semua, mereka kalau nonton semua kesebar juga dong ke 1000, yang 1000-nya ada bapak. Yang penting memanjakan yang paling banyak dulu bang. Nah dari situ baru nolong. Ntar nolong ketemu ke bapak, ibu-ibu, ke anak muda, ke orang luar agama Islam lah. Iya, ini seru nih guys ya. Artinya kalau udah pengelompokan seperti ini kan berarti kan ada komunitasnya ya. Artinya Gen Z itu ada komunitasnya, bapak-bapak ada komunitasnya dan lain sebagainya, gitu ya.
Kalau TikTok lebih komunitas sih bang. Lebih ke tadi kan gue bilang kan orang sekarang tuh nggak. Iya tapi mereka tuh sebenarnya ada tribesnya juga kan. Mereka ada perkumpulannya kan. Ada nggak sih Gen Z itu? Nggak tahu sih bang ya. Lebih ke mereka tuh kebanyakan ngumpul di mana gitu. Di mana sih biasanya tuh Gen Z tuh? Nggak tahu bang ya. Makanya kan TikTok itu kan ngebahas relevansi gitu. Yang relevan sama kita lawakannya kayak gimana. Bapak-bapak lawakannya agak lambat, agak tebak-tebakan. Kalau kita tebak-tebakan udah nggak lucu lagi misalnya gitu loh bang. Lebih banyak kata-kata yang singkat tapi nyelekit gitu misalnya gitu loh bang. Yang serba cepat videonya. Dan TikTok tuh akan kesebar ke siapapun yang ada relevansi itu. Dan gue nggak paham sih bang kalau masalah ngumpul di mana-mananya. Yang penting kita itu memanjakan orang yang paling banyak kan tadi ya. Kalau balik ke rumusnya gitu loh bang. Makanya orang tuh kalau misalnya kembali ke idealisme lama gitu kan, mereka nggak mau berkembang gitu loh bang. Makanya banyak sekarang tuh konten kreator lama yang sekarang tuh lenyap gitu. Kenapa? Karena mereka itu padahal kan platform bukan punya kita kan bang. Kita lagi singgah di rumah orang loh istilahnya. Makanya gue temuin Bang Arif Muhammad, Bang Benak Ribo, Bang Raditya Dika ya. Mereka tuh orang-orang yang pengen ngalah dengan zaman, ngerti gak sih bang? Ya kayak ya udah emang sekarang harus cepet, ya udah kita cut setiap nafas gitu loh. Makanya gue katanya bikin ke Bang Dery yang pengen disebarin ke teman-teman juga, ada do's and don'ts ya, yang kita harus bahas seputar konten di TikTok yang mungkin di reels kalian aman, tapi kan gak akan selamat di lautan TikTok gitu, ngerti gak sih bang? Wow. Akan lebih ombaknya lebih susah gitu, ngerti gak sih bang? Ombak tinggi kan gak semua jenis kapal bisa kan, berarti harus kapal yang dibangun dengan orang-orang Jermannya lah, dengan segala macam keahlian engineer-nya supaya kapalnya bisa ngelawan ombak yang paling gede gitu kan istilahnya. TikTok tuh kayak gitu bang. Apa tuh do's and don'ts apa? Do's and don'ts itu kayak gue bilang tadi kan TikTok tuh paling susah ya. Makanya kalau orang di TikTok udah berhasil, di YouTube Shorts dia bisa laku, di Reels pun dia bisa laku gitu bang. Tapi yang laku di Reels nggak bisa laku di TikTok sebagaimana gitu. Kecuali emang sama-sama bagus, ngerti gak sih bang? Sama-sama bagus, kebetulan emang pasarnya sama gitu. Gue ada dari ratusan konten gue, satu bang yang sama. Yang mana? Konten Day in My Life nikah doang sih. Itu kagak orang banyak yang suka konten bucin gitu. Kan, iya benar. Day in My Life persiapan nikah dan ke hari H gitu loh bang. Ya kan yang nikah kasmaran itu kan nggak diharuskan Gen Z doang. Millennials banyak yang belum nikah juga. Jadi semuanya ketemu gitu bang. Jadi sejarang itu ketemu antara dua platform, di TikTok 1 juta, di Reels 99.900 itu, ngerti gak sih? Jadi baru satu kali gue nemuin, dan 3 kali lah maksimal dari tahun 2020 ke sekarang gitu. Oh dulu belum ada Reels ya. Sejak ada Reels dah sampai sekarang. Dan makanya do's and don'ts yang harus terus menerus kita tahu juga. TikTok itu kan Gen Z gue bilang kan pengen serba cepet ya. Serba cepet. Lu kalau mau konten di TikTok, baiknya karena emang ada orang nggak kayak gini berhasil juga ya. Baiknya lu nggak nafas coy. Wah, nggak nafas tuh gimana? Bukan berarti lu meninggal dong. bukan. Ya lu bilang nggak nafas di tatapan penonton. Jadi jangan kasih CO2 ke penonton, atau enggak O2 yang lu serap tuh jangan sampai kelihatan. Jadi kayak napas itu kayak hal yang harus lu sembunyikan gitu bang. Gitu. Jadi ketika lu editing aja. Iya makanya kita editing bang. Jadi intinya semakin banyak lu nafas di video lu, itu akan bikin semakin banyak orang yang Gen Z yang, dan orang yang bukan Gen Z yang mungkin mereka juga orang yang serba cepet gitu kan, yang mereka itu bakal lewatin video lu gitu bang. Jadi kesempatannya kadang-kadang kesebar ke 1.000, ke 2.000, mungkin yang ke penyebaran yang ke 20.000 ini orang-orangnya ketemu yang kayak gitu bang, yang males gitu loh. Baik nafasnya nih orang. Kayak misalnya kita ngomong, jadi hari ini gue ada bahasan seputar, nah kayak gitu lo harus cut. Jadi hari ini gue udah bahas seputar, nah gitu. Jadi gue udah bahasan seputar, nah jadi kan nggak ada napasnya bang. Itu milenial berarti tuh kerjaannya dia. Milenial Gen Z lah. Jadi ya makanya orang kalau ada nafas kan milenial biasanya. Iya. Makanya Gen Z itu kan kemarin gue nemu konten di TikTok bang. Di TikTok tuh ada orang Amerika yang nyindir Gen Z. Katanya dasar kalian generasi TikTok gitu kan. Generasi Gen Z ini pasti kalian besok kebiasaan kalian di TikTok nih bakal kalian bikin jadi bahan buat malu kalau diinget-inget pas kalian udah umur 30 ke atas gitu. Contoh. Sama kayak zaman kita dulu masih muda, kita malu sekarang foto-foto kita yang kayak gini. Yang selfie yang yang hidungnya pesek gitu. Itu gue sekali ya. Iya. Saya banget itu. Yang rambut di poni itu. Iya. Kan dulu kan ngetren dan semua orang enggak ada. Gue itu fase gue SD ke SMP gue ngelewatin itu bang. Walaupun gue lahir tahun 2000 kan. Jadi gue tahu kayak cakep ya dari atas. Padahal sekarang kok norak banget, jelek banget, astagfirullahaladzim. Bentuk mukanya kayak gitu kan. Kayak apa ya, udah kayak kue lapis gitu. Kue aneh lah bang gitu loh bang. Nah
dibilang kalian tuh bakal malu sama banyak hal di TikTok buat kalian udah gede gitu. Kalian kerjanya joget, terus kalian kerjanya gini-gitu. Terus kata orang-orang Gen Z marah dong. Orang Gen Z kan banyak yang sensitifnya ya. Gue juga Gen Z juga gak tahu kenapa banyak orang yang kita serba hal itu. Ya karena lo udah hidup di zaman yang enak. Jadi giliran ada apa-apa lo gak bisa susah. Mana Gen Z? Maju sini. Gue millennials nih. Makanya banyak mereka yang bales bang. Kayak iyalah, seenggaknya kita mah berkembang, nggak kayak ente, nggak kayak kamu gitu kan pakai bahasa Inggris ya, nggak kayak kamu yang kamu itu punya millennial pause berhenti ya, jeda millennial. Gue komentar millennial pause tuh banyak banget bang, yang Gen Z nyindir balik si millennial tadi cewek. Kok banyak yang millennial pause ya, sampai cewek itu akhirnya bales komentarnya. Apa millennial pause? Apaan sih bahasa kalian? Kalian kayak bahasa terlalu ruwet ruwet lah istilahnya. Aku aja nggak tahu ada istilah itu di zamanku zamanku tuh nggak ada istilah millennial pause. Terus kata Gen Z-nya, nah tuh kamu bikin lagi. Oh akhirnya gue paham bang, millennial pause itu yang diistilahkan Gen Z di Amerika itu bang. Itu sebagai istilah pembeda. Kita tahu yang bikin video ini tuh orang-orang udah umur 30-an atau 20-an sampai 15-an gitu bang. 15 ke 20-an atau udah 30. Kalau orang 15-an ke 20 tuh rata-rata udah pada ngerti trennya kalau sekarang itu nafas pun gak ditoleransi buat viral. Gila, oksigen sekarang mahal banget bang. Supaya makin lu harus jual produk lu makin mantep, lu harus makin gak nafas gitu. Lah kan tinggal diedit aja, itu tetap ketahuan. Berarti diedit bang, Istilahnya di depan pandangan penonton gak boleh ada nafas. Jadi kalau lu bilang hari ini gue bakal review makanan Mesir. Nih gue mau makan Mesir banyak nih bang. Nah habis itu kalau gue ngomong gitu ntar harus di-cut. Hari ini gue bakal review makanan Mesir. Nah gitu loh bang, yang kayak Chandra Liao. Ya di-cut. Jadi setiap kayak Atta Halilintar kan dulu gitu bang. Ya guys, WhatsApp hari kita ke daily vlog hari ini. Jadi sebenarnya nafasnya banyak gitu kan. Nafasnya banyak, cuman sedetik setengah pun itu di-cut bang. Dan itu bener-bener di YouTube dari dulu udah dilatih orang-orang yang viral kayak Atta Halilintar yang sehari upload satu dulu kan. Sehari upload satu Atta Halilintar ya. Itu orang banyak yang nonton sampai habis walaupun setengah jam pun. Kenapa? Karena nggak ada napas gitu loh bang. Bahkan ketika kita nonton pemandangan di direkam gitu kan, itu ada VO-nya. Makanya gue lihat sekarang di TikTok tuh orang-orang yang laku gitu kan. Kalau misalnya dia nge-vlog di Korea, ya yang tadi gue bahas tadi ya, gue lanjutin. Ya ini di Korea, ya salju ya. Orang males ngerti. Iya tahu. Gue cari yang lain dong. Gue pengen lihat di detik kedua selain gunung, detik ketiga selain sungai, detik keempat selain salju. Jadi pengen ganti-ganti terus bang. Gila. Tapi waktu zaman-zamannya gue kuliah pas di advertising ya, itu tuh sebenarnya udah diajarin loh. Makanya iklan-iklan di TV anak-anak milenial atau bahkan di atas gue itu orang-orang periklanan. Lu lihat deh, mau iklan susu bendera, Indomil, setiap footage itu cuma 2 detik bro. Iya, dan inget gak lo? Iya. Ya berarti kan memang millennials yang on aja. Gue gak terima sebagai millennials. Enggak, tapi beneran bro. Usia gue 33 tahun sekarang. Artinya dulu gue belajar cutting tuh bener-bener shotnya mindahin ini aja cuma boleh sedetik doang. Iya sedetik. Dan apalagi nih, makanya lu lihat nonton deh, coba deh sekarang di commercial break TV gitu ya, maksudnya buat ngambil ibrohnya gitu ya. Itu tuh tiap detik tuh pasti pindah frame. Pindah frame. Coba banyak sisinya, dari langit, dari ini bawa mobil kolong. Iya. Anak kecil dari sarapan misalnya Energen gitu kan. Set ngambil tas aja detail. Set pas makan, set selesai, set langsung. Iya yang kayak Coco Crunch gitu ya kan. Milo langsung set. Iya. Terus mereka pun juga kadang-kadang habis VO pindah ke karakternya ngomong gitu. Iya. Ya membuat Anda lebih fokus. Wah telat loh. Dan jadi tuh membuat Anda lebih fokus dan lebih kenyang lagi. Wah telat mah, makasih ya mah. Sekarang bisa sekolah dengan mudah. Jadi ada VO gabung ini. Jadi antara VO sama suara orang yang di videonya gak ada jeda. Iya. Nyambung. Gue gak terima. Sekarang kita battle ya. Dia mewakili Gen Z, gue mewakili millennials. Gue gak terima. Kalau belibet gue. Kalau millennials juga ada yang pintar, berarti dia bodoh. Iya, berarti intinya itu balik lagi bang. Orang-orang itu sebenarnya cara untuk viral itu klasik. Iya. Cara itu klasik. Cuma kita banyak yang nggak baca caranya. Kayak terms and condition tadi bang, ngerti gak sih bang? Iya. Kayak cara FYP itu harus kreatif masih enggak sih dari zaman TikTok belum kayak sekarang terms and conditionnya sama cara viralnya kayak sekarang gitu. Cuman orang tuh malas baca aja, ngerti gak sih bang? Selalu kan itu mental orang suka nyalahin yang lain, ngerti gak sih bang itu loh. Ini TikTok yang udah berubah nih, ini lu yang udah berubah nih. Ini gara-gara lu, padahal lu sendiri yang gak baca dan lu yang gak explore lagi, lu gak banyak nanya ke orang lain yang lebih viral dari lu gitu kan. Mana kadang gue walaupun segini gue liat ini si abang ini 2, 3, 4 juta setiap hari gitu. Gue ada 80.000, dia enggak. Gue ajak ngobrol, ternyata sama prinsipnya, cuman kita aja yang gak mau nurut gitu loh sama TikTok maunya gimana gitu loh. Nah makanya kalau misalnya pengen bikin vlog atau apa,
setiap ada pemandangan ada omongannya gitu loh. Makanya gue Mesir ngeliatin piramid kan, piramid ternyata nggak segede yang gue kira, ini lebih gede banget gitu. Gue bilang ini gede banget guys, lihat dah ini batunya pertama segede gini, gimana cara ngangkutnya. Jadi gue ngeliatin batu detailnya nggak cuma batu, lihatlah besar gitu kan, ternyata sangat besar. Itu bukan National Geographic gitu kan. Gue lagi di TikTok gitu, Nat Geo yang nonton orang-orang yang mau belajar kan, jadi mereka sabar gitu kan. Bahkan orang dengerin lecture dosen aja kan dicepetin biasanya kan kalau di YouTube 2 kali lipat atau 2,5 supaya lebih kelambatan ngomongnya kan bang itu. Ya itulah. Iya, gue dapet sih ya. Artinya tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau lo mau belajar sama orang-orang yang betul-betul sefrekuensi. Iya, sefrekuensi. Nah makanya pinternya nih buat teman-teman jangan dan cuma sepasar kali bang ya, dan sepasar, setarget gitu kan. Satu misalnya lu buatlah komunitas, kumpul bareng apa segala macam. Nah, gue jadi kepikiran nih bro, gimana kalau kita nih join, lu terutama ya, lu join the club atau mungkin lu gabung di klub kasih solusi. Apa itu klub bang? Klub motor atau klub? Bukan dong. Tinju. Bukan, apapun itu. Yang pasti seputar yang namanya ada pengusaha dan juga ada konten kreator di sini. Wow. Gue mau mengajak teman-teman semua di sini untuk sharing. Kita bisa kopdar, kita bisa tanya jawab, ngobrol-ngobrol. Jadi benar-benar layang kayak klub gitu loh. Lengkap banget bang. Lengkap ya. Nah, lu juga harus join nanti kapan-kapan misalnya gabung terus lu kasih tahu. Sekarang nih eranya TikTok tuh kayak gini tahu. Nah, setuju nggak teman-teman? Jadi benar-benar kita nih hidup, apalagi konten kreator muslim, pengusaha muslim. Jadi nggak lu yang stuck begitu. Jadi nggak yang viral dia doang, tapi dia bantu yang lain viral juga. Terus gue nggak harus capek-capek nyari kontaknya siapa, karena kita dipertemukan di satu klub gitu bang. Itu maksud gue. Nah kerennya Zahir nih jujur ya, bukan karena Zahid bang makin Zahir kan. Zahir mah yang ini. Oh apa tuh Zahir bang? Tuh lihat aja nih bentar lagi nih. Ini software accounting. Tuh. Oh Zahir bang. Masukkan gue kan. No. Kerennya Zahid nih teman-teman ya. Lihat ya, ini bukan karena memang ngomongnya di depan dia aja ya. Dia tuh sampai bilang ke gue DM dengan hadirnya sekarang ini, bang gue pengen berbagi nih. Kenapa memang ya? Iya, serius. Gue pengen tuh banyak para konten kreator biar dapat manfaatnya. Apa tuh bro? Ya pokoknya gue pengen banyak orang-orang tuh yang wajib tahu tentang formula TikTok, gimana caranya lo masuk FYP apa segala macam. Tuh dia aja mau berbagi. Ayo dong bareng-bareng semuanya kita gabung dalam satu klub. Nah terutama fokusnya di bisnis, karena ujung-ujungnya begitu lo berkonten, nah lo kan ujung-ujungnya pasti kan untuk masarin bisnis lo. Ada jualan juga, ada jasa juga. Itu ngebantu orang yang butuh juga kan. Itu dia makanya KBC atau KBC atau kasih solusi bisnis club. Nice. Gabung. Gak pakai bahasa Arab ya. Kok ke barat-baratan gini? Waduh ini akhir zaman nih. Mubah bro. Bahasa Inggris boleh dong. Iya, kalau bahasa Arabnya apa? Kasih solusi bisnis club. Bisnis club apa bahasa Arabnya? Bisnis club. Enggak usah dipanjangin pakai mat artikel sukun gitu, enggak usah. Pakai mat artikel sukun. Maksud gua bahasa Arabnya. Kalau bisnis mau pedagang kan tajir, Bang. Jamaknya kan tujar gitu kan. Iya. Majma'ah atau tujar gitu loh. Jadi apa perkumpulan tujar gitu. Majma'ah itu kan perkumpulan gitu. Bisnis club aja kali ya. Atau Jum'iyah atau tujar gitu. Takutnya gue salah sebut juga kan. Iya, bisnis club. Bisnis club aja. Teman-teman kalau pengen join bareng sama misalnya nanti ada gue, insyaallah akan ada Zahid juga gitu kan, dan teman-teman yang lainnya mungkin gabung di sini dan kita sharing biar kita suksesnya bareng-bareng. Ya, informasi lebih lanjut cek aja di deskripsi nih kalau lu pengen join nih. Ya, saran gue sih pastikan lu cek aja di sini nih. Tuh. Oke, di bawah di bawah meja ini. Enggak ada. Oh, enggak. Di deskripsi. Deskripsi. Ada kasih solusi business club. Kita bisa sharing mengenai ilmu bisnis apa segala macam. Pokoknya gue tunggu itu langsung ke Telegram. Jadi dari totalnya mungkin nanti berapa ya? Kita buka aja sampai ratusan ribu kali ya. Bisa share, nanti bisa kita ke daerahnya mereka. Yes. Kita buka penyuluhan, pembimbingan apa segala macam. Kelas gitu ya. Iya kayak gitu-gitu tuh. Free. Pokoknya semuanya free teman-teman. Free. Cek aja ya, gabung ya, gue tunggu lo di klub ya. Udah free menguntungkan lagi Bang. Oh, Masya Allah. Berkah tuh Bang namanya. Insya Allah. Amin ya Allah. Memang join the club yang kasih solusi ya, insya Allah aman. Sama kalau gue join di Mesir, kira-kira di Mesir ada apa aja sih bro? Makanan-makanannya? Kira-kira? Ada gandum-ganduman sih Bang. Bawa gak? Percuma lo bilang kata dari Mesir tapi gak bawa. Sebat gue bawa oleh-oleh nih Bang. Bukan gue minta-minta, memang udah di set aja sih. Kayaknya gak nyangka sih ya. Ini tuh gue bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini Bang. Siapa aja yang datang ke Mesir sebagai maba atau sebagai pengunjung gitu ya, pasti dikasih di bisnis cemilan. Kayak misalnya kita umroh ya, kalau di umroh kan dikasih 7 days ya. 7 days kan croissant. Mesir itu juga punya croissant Bang. Apa tapi tuh? Awal-awal gue dikasih tuh gue kayak mau muntah ngeliat namanya Bang, karena masanya dimakan Bang. Namanya gue kasih lihat Bang ya. Namanya ini terkenal banget Bang. Namanya apa? Dan kok 7 days kalah Bang.
Mereknya apa tuh bang? Masa Molto bro? Amandel gue wangi bro. Lu mah aneh-aneh aja sih. Ini masa gue suruh makan Molto? Hey, kenapa muka gue lecek? Ini bukan yang bubuk atau yang cair bang, ini yang roti bang, Molto roti. Lu buka tuh aroma rotinya langsung ke langit bang. Ini gue nggak jualan ya, gue emang beli oleh-oleh gue. Tuh liat deh, di Mesir Molto. Bau jigong gue, nyindir gue lo. Kenapa sih? Wangi ini ntar lak-lakan gue. Ini bang, kalau Mesir tuh dia tuh gue buka ya bro. Croissant. Itu croissant bang, tapi dia kalau si 7 Days Saudi ini bang, lu nemuin coklatnya tuh harus di tengah-tengah bang. Di sini baru gigitan yang terakhiran baru nemu coklatnya. Syukron, ini gigitan pertama ada coklatnya bang. Masa? Dan lumer, iya bang. Syukron jazakallah khair. Wah iya bang, ini Molto nih wangi banget bang. Ini bukan wangi baju ya, wangi roti. Nggak ada lavender deh. Molto. Coba lihat di gambar sih, di depannya udah ada coklatnya sih. Tuh. Iya. Coba ya, bismillah. Bismillah. Coklatnya penuh bang ya. Penuh bang ya. Dan lumer juga ada coklatnya. Iya. Coklatnya tuh nggak setengah-setengah gitu bang. Kalau di Indo kan, Indonesia atau di Arab itu banyak yang laku, cuman ternyata banyak anginnya itu kopong. Iya lagi. Ini kurang ke expose banget. Orang Indo tuh bisnisnya tuh banyak yang mulai jualan ini di sini, laku banget bang, sumpah bang. Makanya lu join. Dia cek kayak di bawah teman-teman KBC atau Kasih Solusi Business Club. Di situ ntar informasi saling bertukar pikiran, bisnis apa yang lagi hype, bisnis apa yang lagi rame. Yeah. Konten-konten juga bisa di situ ntar ya. Lu gabung dah sama klub gue ya. Ini gue juga bawa dagangan parfum sih bang, dari parfum Mekah bang. Ini parfum peraciknya yang pernah ngeracik parfum Raja Salman bang. Masa? Jadi Raja Salman punya banyak peracikan bang ya. Kita benar-benar alhamdulillah saking lamanya parfum Mekah lah ya, udah 2 tahunan lah ya. Kita kan pokoknya channel-channel di Arab lah lumayan kuat lah buat apa sumber-sumber bibit parfumnya. Kita bisa dapetin akhirnya salah satu peraciknya dari banyak toko-toko yang emang gak ada tokonya, karena dia eksklusif bang, harus ketemuan gitu loh bang. Yang pernah ngeracik racikan Raja Salman. Maka kita jual ini 3 mili doang sampai 1 juta bang harganya bang. Ini buat orang-orang yang pengen nikah ya teman-temannya. 1 juta atau pengen melembutkan hati calon mertua atau pengen dapat maaf dari guru-guru kalian yang galak dan kalian buat salah gitu. Ini bagus banget nih. Namanya Mokholat King Salman, karena salah satu parfumnya itu King Salman yang pernah ini buat Bang Dery ya. Sangat spesial nih untuk orang yang spesial. Masya Allah. Yang memiliki komunitas klub spesial ya. Betul. Iya. Apa ini namanya? Ini beda banget. Mokholat King Salman. Mokholat King Salman. Beda banget sama dus yang biasa parfum Mekah kita jual kan kayak gini bang ya. Kayak normal. Ini ada dus baru kita, ada ininya shemaknya. Yang orang Saudi sorbannya itu. Keren. Lucu nih bang. Keren. Iya bisa keren. Nah, ini bedanya apa ini sama ini? Kalau ini yang reguler bang ya, reguler. Ini regulernya. Ini yang super premium bang. Bener-bener. Tapi ada di parfum Mekah juga? Ada parfum Mekah, di Shopee-nya juga ada. Ya. Dia harganya 1 juta dan emang kita pasarnya emang kalau gua ngonten tuh pasti lagi bahas tentang hadiah nikah atau apa, pasti gua baru angkat ini. Oh gitu. Tapi kalau buka affiliate nggak? Hah? Buka affiliate nggak di Shopee? Belum, kayak ntar gue bahas lagi bang ya. Iya. Kayaknya ini sangat menguntungkan sebelum untuk affiliate juga. Iya maksud gue, ayo dong kalau lu pengen ini tayang di bawah di deskripsi, biar nanti kan ketahuan nanti fee-nya buat gue. Oh iya bang. Jadi lu mesti belinya jangan di akunnya langsung ya, lu belinya di bawah. Linknya kasih solusi. Iya. Iya. Kalau yang biasa ini ada Amir Mekah, ini yang racikan yang dipakai untuk wangiin kiswah Ka'bah. Oh ya. Tapi ini harganya terjangkau bang. Kalau mau yang gede 6 mili dia ya 130-an ribu lah. Oke lah. Ya, nggak nyampe 1 juta kayak gini ya. Ini kan kotaknya, tok udah kayak meja bang. Oh kayu bro. Iya. Ada lagi Rodo VIP. Apa sajadahnya Nabawi itu pakai Rodo VIP. Iya, wanginya wangi karpet Rodo. Iya, karpet Rodo sama karpet Nabawi. Mohon maaf, bukan karpet Rauda pegawai saya ya. Oh ada namanya Rodo ya? Ada. Aromanya enak apa lavender? Dikata Molto. Ada. Nih gue cobain dong. Wah boleh bang. Kayaknya kalau cobain sih langsung yang paling mahal sih bang ya. Boleh. Yang mana? Lu rekomen yang ini dulu apa yang ini dulu? King Salman dulu. Karena orang tuh banyak yang udah punya ini sih. Ini Jamiah. Kalau Jamiah itu artinya kan kampus ya. Iya Jamiah. Pokoknya semua anak Madinah itu pasti punya di kantongnya bang. Jadi kayak pewangi kelas tuh ini bang. Parfum Mekah ini? Iya, makanya kemarin gue ada konten ngebahas tentang nyari jodohan bang ya. Gue promosiin di tengah-tengah TikToknya yang gue bilang bridging TikTok itu. Gue promosiin, cara promosinya ya gue ngebahas jangan gampang terpesona sama orang yang LC atau apa gitu loh. Karena mereka tuh belum tentu akhlaknya sesuai sama ijazahnya gitu kan. Oke. Jadi kalau kalian bau ini gak semua bau ini sesuai sama aromanya gitu. Ini aroma penuntut ilmu bang. Oh. Makanya gue ajak orang beli itu supaya orang-orang yang udah
bau ini kadang tercoreng gitu karena ada orang yang LC tapi dia menggunakan LC-nya untuk mencari ukti-ukti gitu kan. Oh gue tuh. Maksudnya gue di rumah bang. Bukan, gue tuh gelarnya LC maksudnya. Oh LC bang. Langsung ceramah. Oh langsung ceramah. Atau lulusan Ciputat paling. Iya. Kalau lu kan beda. Lu berarti kalau lulus LC ya? Lu kalau lulus LC? Kalau lulus LC sih bang, mesin LC. Coba ya. Kita cobain ya. Mukhalat King Salman. Itu kalau tetesnya agak tumpah dikit tuh, aduh ruginya 100.000. Oh iya. Sejuta bang itu. Sejuta bro. Dan itu gak gede tuh, kecil tuh bang. Saking mahalnya sih. Bibit-bibitnya itu mahal. Allahu Akbar. Sumpah gue gak lebay men. Gue belum gue apa-apain loh. Gue mau ini buat gue kan? Iya buat lo bang. Gue kasih buat Bang Dery dan keluarga dan siapapun yang butuh. Dia itu parfum dijulukin siapapun yang Bro, gue tuh biasanya skeptis. Jujur banget ya. Gue tuh kalau sama parfum-parfum yang Arab ya. Maaf nih ya teman-teman tanpa menggunakan rasa hormat ya. Gue tadi udah kayak aduh parfum Arab lagi. Jujur banget nih. Tapi gue menghargain lo kan. Ya udahlah gue coba-cobain deh. Okay. Soalnya apa? Di kepala gue tuh biasanya nyong-nyong bro. Iya minyak nyong-nyong kayak kakek ya. Out gitu. Tau gak sih lo? Iya. Makanya gue tuh suka tuh parfum tuh sebetulnya. Ini kalau lo mau ngetes, gue anaknya parfum banget. Gue tuh yang manis bro. Oh iya manis. Aroma yang manis. Iya. Misalnya kayak si Kebi. Oh iya. Atau mungkin yang Bulgari yang kristalin. Iya yang agak-agak bau buah gitu bang. Iya manis. Soalnya gue paling gak demen sebetulnya kalau parfum-parfum yang Arab gitu. Soalnya out gitu kan. Tapi pas ini bro. Pertama kalinya gue cobain. Jatuh cinta gue. Wallah. Iya bang. Gue ngomong sama orang Mesir nih. Gue pun sebenarnya dari awal jualan ini gue gak suka parfum bang. Tapi pas gue nemuin sama racikan parfum Mekah yang resmi bang. Gue baru oke dah. Gue ikut jadi BA dah. Gue ikut jadi bagian saham dah. Iya bener. Oke. Karena awalnya gue pas diajak kerjasama kayak apa lagi sih paling kayak parfum yang ya di warung. Parfum Arab yang di warung. Tahu gak sih lo yang malaikat subuh itu? Maaf ya teman-teman ya, gue paling ya ini gue nggak lagi bahas sara atau apa enggak, tapi maaf banget, gue tuh paling nggak demen sama parfum-parfum orang-orang yang Arabian gitu. Kenapa? Karena nyengat dan nyong-nyong. Masalahnya outnya itu. Tapi ini pertama kalinya gue cobain, gue nggak tahu yang lainnya ya, tapi gue akan jujur nih, kalau yang lainnya gue agak out, paling ya gue bilang, oh yaudah bukan karakter gue. Oh ini juara banget Dan, cobain deh Dan. Aduh sayang lagi Dan. Ih jangan dikasih nih gopek kalau mau. Soalnya tesnya 30.000 paling 50.000. Enggak sini kasih dikit aja. Dikit. Ini gue kasih dikit ya. Sejuta ini ya? Iya sejuta ya. Gocap. Harus hati-hati. Iya gocap tuh. Itu tetesan gocap itu 50.000. Parah ya? Parah banget kan? Emang wangi banget sih bang. Parah loh. Emang iya gue bukan jualan sih. Gue emang gak nyangka juga gue sama parfum bang. Dan gue udah disclaimer kalau memang jujur nih gue cobain ini ternyata ada out ya hadiah ya alhamdulillah gue terima. Hadiah. Cuma kalau untuk selera sih maaf nih bro, bukan jangan tersinggung ya. Iya. Ya gue nggak dapat kalau yang out nih. Kalau memang ternyata dua itu yang gue cobain ya. Ada yang outnya ya berarti ya. Tau gak sih Dan parfum yang strong banget, yang strong. Kalau ini sih yang wajib semua orang coba sih bang. Jadi kalau orang ke parfum Mekah tuh gue selalu bilang, lu kalau belum punya ini jangan beli yang lain, gue bilang bang. Karena dia kan bikin rindu ke makam Nabi bang, ke Raudhoh. Makanya namanya Raudhoh VIP kan dia. Ini dahsyat sih bro. Udah kayak pakai balas semua. Milenial, orang tua. Emang gimana makanya begitu? Oke bang, gue nggak salah sih emang kayak gitu sih bang. Gimana? Dia kata gue lagi pakai apa namanya? Fresh Care lu kata. Agnes Mo. Hotline Cream apa namanya itu? Resolusi ngomong gini dibayar Fresh Care nggak sih bang? Enggak ya bang. Enggak harus dibayar. Harus dibayar. Iya, udah sensor aja. Dia dikat-kat. Gue ganti sama Fresh Graduate. Mantap bro. Ini dikit lagi berapa hari gue pakai. Ini yang serinya namanya apa? Namanya Mukhalat King Salman bang. Allahu Akbar. Iya, kalau yang kampus Jamiah, yang Ka'bah Amir Mekah. Ya, sama ini yang paling ini sih bang yang kedua mungkin sih saya kita di rumah Bang Dery aja kali bang ya. Iya, ini Raudhoh sih bang yang wajib nih bang. Raudhoh ya. Iya, karena dia tuh jadi aturan mainnya orang kalau beli parfum Mekah tuh jangan beli yang lain sebelum beli Raudhoh gitu. Karena dia yang harusnya cinta pertama kita kan harusnya kan habis Allah kan Rasulnya kan ya. Iya betul. Jadi bikin rindu ke Nabawi gitu bang. Ini coba yang Raudhoh bang. Aduh panik juga gue apakah ini sangat Bang Dery atau sangat tidak Bang Dery.
Gue udah jujur, yang penting gue disclaimer tanpa mengurangi rasa hormat ya. Bang Dery tuh kalau misalnya udah gak suka sama sesuatu jahat guys ya. Jahat dia. Ya makanya gue tuh nyampe ruangan itu dingin banget, badan gue tuh menggigil. Padahal gue kayaknya istri gue gak salah ngerawat gue gitu. Makanan tuh sehat gue bang. Gue menjauhi gorengan. Tapi menggigil aja gue nyampe sini bang. Panik gue, ada aura-aura menyeramkan. Dia tahu tuh benar. Gue tuh orangnya tuh jujur banget. Gue tuh kalau gak suka gue kritisi langsung. Banyak sahabat-sahabat gue tanya dari teman-teman gue deh. Ketika misalnya gue circle gue tuh nggak suka sama si Fulan, itu biasanya gue yang suruh majuin karena gue orangnya mental tembok. Gue bisa telepon dia, gue bilang nggak suka. Ini gue sebut namanya, lo tuh Kevin Abu Sofia kan? Oh iya, yang bilang kembaran Bang Dery. Nah, gue telepon, gue nasihatin bang. Gayanya dia tuh ketika dia langsung dak, pada nggak demen. Oh iya gitu bang. Gue juga kurang demen sih bang kalau dia ngegas banget sih. Aduh maaf bang Kevin, kita temen lo bang. Kita pernah ketemuan di Muslim Life Fair atau apa tuh, lupa namanya. Coba sini sebelah sini belum nih. Iya. Ya itu mungkin Bang Dery banget atau enggak? Aku takut juga nih ya Allah Rabbi. Ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk jualan dengan jujur. Dan mendapatkan review jujur yang baik dari orang yang emang serba jujur dan menyakitkan. Oke. Ya ini ada outnya bro. Ada outnya bang. Iya. Tapi masih nggak nyong. Untungnya nggak nyong. Iya nyong. Nyong tuh kayak ada gabungan minyak kayu putihnya. Gak tahu gue. Gue ada feeling sih bang. Soalnya yang biasa main kayak kakek bang biasanya. Iya. Ya ini out. Betul. Iya ada outnya. Tapi nggak tajam untungnya. Ya, wah alhamdulillah lo selamat lo bro. Di sebagian parfum kita masuk ini itu ada empedu rusa bang. Enggak jangan bercanda. Enggak emang iya. Empedu bro. Empedu rusa tuh dia ada hadisnya bang. Dia masuk yang dipakai dari racikan Rasulullah SAW. Beneran iya ada beneran bang. Ada empedu rusa. Kalau gue nggak empedu bang, empedu rusa. Paham. Iya ada. Misalnya kenapa harus rusa dari sekian banyak binatang? Atau Rasulullah bang. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya gue pas tahu hadisnya kayak ternyata yang bikin mahal itu dari banyak racikan tuh empedu rusanya itu bang. Gitu. Makanya gue suka rekomendasiin ini karena emang ya ada hal itu yang bener-bener kalau emang rindu dan cinta Nabi ya punya dulu parfumnya Nabi gitu kan. Betul. Kalau gue sih jujur karena udah kena ini kali ya. Jadi agak-agak campur bang ya. Gue ini banget. Yang si King Salman ya? King Salman banget gue. Ya gak usah bohong sih bang. Emang harganya emang segitu. Iya sih. Ada di parfum Mekah gak? Ada bang di parfum Mekah bang. Ada ya? Semua di parfum Mekah bang. Yang ini enak. Karena mungkin selera ya. Karena ada outnya itu kali ya. Iya mungkin Bang Dery tapi ada. Enak. Iya tapi enak bang. Tapi karena rempah banget gitu loh. Iya rempah-rempah Arab. Iya kan. Iya. Teman-teman gue tau lah gue ngomong ini bukan berarti dibuat-buat. Teman-teman gue paham lah kalau gue tuh jujur nih. Gue pernah dikasih hadiahin salah seorang lah. Gitu kan dihadiahin. Terus tiba-tiba ada teman gue main ke kantor gue. Bukan yang ini. Kantor gue perusahaan yang satu lagi. Yeah. Akhirnya pas di situ ada parfum itu tuh. Perawakannya juga udah model-model Arab gitu. Dicobain. Ini gue banget nih. Gue nengok. Oh yaudah kalau mau ambil aja. Padahal gue juga dikasih. Itu boleh gak sih kayak gitu? Karena gak tau bang. Gak bahas fikih gue. Gue dikasih sama orang. Gue kasih lagi ke temen gue. Tapi so far so good sih. Untung pertahanin bro. Jangan dinaikin lagi. Kalau ini versi gue ya. Okay, kalau versi gue kalau dinaikin lagi khawatir jadi nyong-nyong. Iya tapi ini udah aman. Yang ini udah aman cakep. Atau lagi dong bro gue penasaran. Jamiah. Nah ini yang baunya kayak orang habis mandi bang. Kayak bau sabun campur sampo bang. Kayak apa paling seger lah, fresh gitu. Oh iya. Ya jadi kan orang gak mandi pun kalau kampus di Madinah gitu bang. Lu mandi ya? Padahal gue pakai parfum kampus Jamiah ya. Kayak bau sabun Lifebuoy apa ya? Iya bau-baunya aroma sabun yang fresh itu bang. Nuvo campur Lifebuoy. Pokoknya sabun yang iklannya itu biasa anak main bola. Iya. Terus emaknya mandiin dia. Iya. Tapi jujur deh, gue kalau di apa namanya brandnya apa sih? Parfum Makkah ya. Parfum Makkah ini ternyata nggak yang senyong-nyong gue pikir ya. Enggak bang, dia ada kelasnya sih bang. Kelas dia baunya tuh. Dan Arab banget. Ada Arab banget dan jujur Arabnya. Dan jujur dan masih ada manis sedikit kalau di gue. Dan dia ada serial manis juga sih bang. Ada namanya Zam-Zam, Raihanat. Cewek-cewek biasa kalau buat di rumah gitu ya. Mereka suka pakai itu karena manis bang. Oh iya. Boleh tuh kalau yang itu juga sekalian. Bisa kapan-kapan gue kirim sih bang. Gampang sih bang. Ini buat gue semua kan? Iya ambil bang. Gak ada yang untuk penonton karena yang murni hadiah. Dan gue gak bayar ke Bang Dery ya. Iya. Jangan bilang gue bayar tiba-tiba. Gue gak berbayar nih. Gue bang hadiah. Dan ini gak dijual ya. Ini emang ini tuh bang. Orang di Mesir itu kan kita bertahan hidup ya. Gak semua orang kan ada uang ya. Jadi di Mesir itu pada kesana itu cari nafkah beda-beda lah untuk menghidupkannya. Yang paling banyak itu yang menguangkan itu bagasi bang. Temen gue yang jual bagasi
gue mesen ke dia buat just tip ini sampai 50 pieces. Karena gue udah lama di Indonesia ya, gue kayak kangen molto gue. Iya, tapi enak. Gue bilang mak gue kangen molto. Molto apa nih molto? Gue kasih molto. Molto yang ini gue kasih mak gue. Wah ini bukan sembarang molto ini, bukan bubuk, bukan cair, tapi emang langsung turun ke hati. Masya Allah. Ini stroberinya? Iya, yang stroberinya bang. Ini harus kasih ke bini dan anak sih bang. Nah, gue gak sabaran ngeliatnya soalnya. Ya. Niat baik gue. Gue penasaran putus dengan satu orang. Malah niatnya buat 4 orang. Ini soalnya yang coklat, ini stroberinya. Yang stroberi juga lumer juga bang. Tuh. Jujur gue baru nyobain stroberi di Indonesia. Iya. Baru minggu lalu baru cobain bang. Di sana gue kayak gue anak coklat banget bang gitu loh. Jadi pas gue cobain, sangat-sangat meleleh di tenggorokan dan amandel. Tapi gue gak ada amandel sih, gue udah operasi sih, udah kosong jadi. Udah aman, tenggorokan dan dinding yang telah hilang. Kayak gue bilang bang, 7 Days tuh gak punya gigitan pertama kayak gini bang. Orang terlalu mengglorify oleh Saudi tapi oleh Mesir tuh buktinya kalau Mesir itu menang di permanis-manisan bang. Angka diabetesnya ke-9 sedunia bang. Gue jujur, gue tuh bukan dari buruknya, berarti kan manisnya enak bang. Berarti emang orang tuh tergila-gila manisnya. Kalau soal asin-asinnya bang, gue itu yang bikin gue penggemukan banget bang di sini. Podcast pertama sekarang jauh banget gue gemukan deh bang, karena nasi padang, gorengan segala macam asinnya itu menang bang. Di sana itu bahkan daging itu rasanya rasa api bang. Jadi kayak daging itu sudah mati nih, mati terus dibakar aja udah nggak ada asinnya, nggak ada apa ya. Terus ntar baru ada saus sendiri, sausnya tumpahin lah sausnya gitu. Atau tomat-tomat yang dikasih sayur-sayur gitu bang. Tomat yang orang Arab lah ya. Yaman Arab kan ada tomat-tomatan gitu ya. Tomatnya ntar disiram gitu. Tapi apa ya? Mau ada siraman tomat pun gue ngerasa dagingnya rasa api gitu. Sumpah bang rasa api. Makanya kayak orang itu enak kan daging murah ya, daging murah. Cuman selain di McD ya, lo kalau beli daging ya dagingnya rasa api. Rasa api, asap-asap gitu kan? Iya. Cuman emang bumbu yang lainnya bikin enak gitu loh bang. Iya. Makanya manis-manisan dia menang. Makanya gue. Ini buat bini gue kali ya? Iya buat bini bang ya. Atau setengahnya kali bang, mau buka lagi terus dipotek. Ya, gue penasaran juga sih. Gak. Bini gue coba ntar molto ya kan. Iya. Sayang, aku bawa molto buat kamu. Dia bingung kan. Mau mati sayang. Mati bersamaku. Oke bro. Iya bang. Jadi ke depannya lo bakal apa nih kira-kira? Maksudnya kok Tahsin udah gak ada, udah bosan ngajar Tahsin apa gimana? Enggak, gue emang lagi perdalam lagi sih bang. Karena gue belum perdalam lagi. Sedangkan orang-orang yang udah beneran dalam, jujur li dalam, mereka masuk ke platform. Gue langsung oke lah, kalian aja yang ambil, kalau bahasa artisnya spotlightnya gitu istilahnya. Kayak biar kalian yang bener-bener ilmunya itu lebih dalam, lebih pantas ditonton orang gitu loh. Jadi gue siapa? Muzamil? Kalau dia kan lebih ke murotal bang ya. Gue ke ada Taki Malik. Ada Anwar Coladi namanya. Ada Anwar Fuadi. Anwar Coladi akunnya di Instagram ada. Saya taunya Anwar Fuadi. Anda tahu Anwar Fuadi nggak? Nggak tahu gue bang. Gue sering denger sih dari bokap gue. Siapa itu? Makasih ya. Artis zaman bokap lu sih memang. Oh iya. Makasih. Oh iya. Kalau bapak suka pakai baju-baju emas gitu. Coba buka. Mesti nggak tahu. Sumpah gue nggak mau tua sendiri please. Coba Aldan tahu Anwar Fuadi nggak? Anwar Fuadi nggak ada yang tahu. Hey, so muda kalian semua. Oh ya gue tahu bang. Nenek gue suka lihat sinetron. Nggak nenek dong. So nasa nenek sih. Ya maksudnya gue dulu kan nenek gue suka sinetron. Jadi gue sebagai anak kecil yang di rumah itu kan ikut apa nih kok tegang gitu. Kok ada yang berantem. Dia gue. Ini legend bro. Gue tahu bang. Gue tahu. Semua sinetron ada dia. Iya makanya tadi gue pikir dia Anwar Fuadi tapi Anwar. Seneng banget. Ini udahlah gue mules terus kan. Diajak kayak gini gak jelas banget, receh. WC udah dimatiin lampunya di kantor ini. Gue tadi WC mana mas? Maaf sih, ini ada sistemnya mas. Jadi jam 7 kami udah harus mati lampu untuk dikunci WC-nya supaya cepat pembersihannya. Tapi saya kebelet mas, gak apa-apa, itu sudah sistem mas, tidak bisa dipungkiri. Suruh ditadain aja. Astagfirullah. Oke, kita bahas TikTok lagi atau bang penutupan ngeliat. Iya pokoknya terserah deh. Pokoknya lu buat teman-teman yang baru memulai TikTok apa segala macam, mungkin lu bisa kasih masukan buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya bukan gue suruh kalian buat lebih men-TikTok terus TikToknya di repost ke IG kayak gue ya, enggak. Karena emang kalau bisa dua-duanya viral kenapa enggak gitu kan. Oke. Makanya gue bilang kasih opening sama closingnya beda gitu loh bang. Isinya sama aja dengan lighting yang sama, kamera yang HD yang kalian punya di rumah sama aja. Cuman entry-nya itu lebih mantap gitu loh bang, ngerti gak sih bang? Lebih dimatengin lagi, lebih dipikirin lagi apa yang gue angkat di 3-4 detik pertama supaya yang di TikTok betah.
Dan orang-orang IG yang emang buat belajar, kita kasih judul apa biar bagus. Kan emang di IG kan judul banget kan orangnya. Judul headline banget. Orang di Instagram itu kayak kita baca buku kan, daftar isi yang pertama, gitu kan. Cara begini. Iya, cara sujud ala Rasulullah SAW gitu kan. Hikmah, sujud itu adalah yang ini. Islam mensyariatkan sujud ini. Isra Mi'raj segala macam apa sejarah dalil sampai 10 gitu kan. Baru isinya gitu loh Bang. Kalau itu emang di Instagram pas gitu. Karena Instagram itu emang orang-orang itu banyak yang datang dengan niat-niat terspesifik, ngerti gak sih Bang? Kalau di TikTok kayak 90% orang yang datang untuk nonton doang, ngerti gak sih Bang? Jadi kalau ya kayak gue bilang, berarti lu udah seberhasil orang yang di tengah-tengah Sarinah di penyeberangan itu jual kitab gitu. Kalau lu bisa dakwah di TikTok dan laku gitu loh Bang. Karena yang laku di Instagram dakwahnya, karena Instagram banyak orang yang nyari dakwah ya kan. Iya. Di TikTok belum tentu laku gitu loh Bang. Berarti TikTok ada dakwahnya? Ada dakwahnya. Berarti ustadz kita gak boleh masuk TikTok? Boleh masuk TikTok Bang, boleh masuk TikTok. Cuman ya itulah Bang, istilahnya harus dipelajari lagi. Kalau di TikTok tuh orangnya udah serba buru-buru ya kan. Serba gak mau tahu. Serba datang untuk cuman tiduran baringan sambil nonton. Iya. Intinya nyari kerjaan gitu betul, loh Bang. Betul, tapi stigmanya kan kalau itu kan joget-joget platform segala macam, sementara lu konten gak pakai musik tanpa pelanggaran syariat. Baik lagi, kalau Anda sudah main TikTok 2 minggu dan masih banyak aurat-aurat yang bergoyang-goyang di TikTok Anda, berarti Anda yang diam-diam sering bermaksiat. Karena gue udah lama banget Bang gak nemu orang joget sama sekali gitu loh. Gue kayak, kok waktu itu orang katanya bahaya penuh syahwat tuh. Gue di mana? Gue nemuin orang kemarin ada yang bikin anak bocil bikin pesawat Garuda-Garudaan terus terbangnya jauh gitu Bang. Jadi kayak pesawat dari apa tuh, rotan dilapisin apa tambah karton terbang jauh di sawah gitu. Gue nemu gituan Bang. Gue gak nemu orang yang gini-gini gak ada. Begini-begini gak ada. Gak ketemu Bang. Malah di IG banyak kayak gitu sekarang, ngerti gak sih Bang? Ya makanya jadi lebih bagus kalau misalnya dua-duanya itu bisa gitu loh kita. Jadi kita bikin versi bukunya dengan judul yang terbaik kita. Di TikTok kita ambil yang paling di highlight dan ditaruh di TikTok gitu loh Bang. Dan kalau di IG itu kayak Kevin Kausar atau kayak Bang siapa sih namanya yang The Rap apa? Rahmat, Bang Rahmat. Kalau mereka kan misal masa sholat rapat gak apa? Bener gak sih kan gitu. Bener gak sih? With The Rap. Itu jeda itu Bang, itu gak dibutuhin di TikTok Bang. Dan lu gak akan diterima di toleransi. Kayak gue gak butuh, gue gak peduli acara lu apa gitu sih Bang. Mending kalau di TikTok itu kalau ngasih judul temanya kayak ngasih tahu aja gitu loh Bang. Ya, kayak langsung bener gak sih kita kembali di The Rap yang part ketiga gitu, ngerti gak sih Bang? Langsung mulai. Jadi The Rap juga terus sambil ngomong muka kita ada. Jadi kita kayak nggak ninggalin penonton dengan layar penuh judul, ngerti gak sih Bang? Itu penting. Jadi penting. Ya kita kembali di The Rap part 23 membahas seperti ini. The Rap. Jadi tulisannya tuh 3D keluar di depan muka kita. Kalau ada muka kita kan kita kayak nggak ninggalin penonton. Tapi kalau full judul kayak bersama Kevin Kausar gitu kan. Nah, disponsori oleh Habba Syifa. Lama banget Bang. Itu disponsori, gue bilang. Lu dibayar buat kayak gitu, gue bilang. Berarti lu dibayar untuk kehilangan follower juga. Gue karena ngeliat gini karena. Berarti menurut lu bumper-bumpernya Rahmat itu jelek tuh? Bukan jelek, tapi enggak TikTok banget Bang. Yang belajar bareng Bang Kevin itu juga sampah. Enggak TikTok banget, bukan salah Bang. Dia bagus tapi enggak TikTok banget Bang. Enggak, gue nanya, berarti itu hancur tuh. Bagus Bang, karena gue juga enggak bisa bikin kayak gitu Bang. Gitu. Jadi itu bagus. Dan grafik mereka keren banget. Masya Allah. Gue main aman ya Bang. Kita ngopi bareng, oke? Tapi gue gak bisa kopi, gue asam lambung. Kita ngeteh gitu. Tapi gue setuju sih. Waktu gue approval konten-konten kasih solusi tuh cuma ada dikasih solusi yang ada bumpernya. Karena penonton kasih solusi, penonton YouTube tuh dia memang ngeset dirinya dia buat nonton. Tapi kalau konten-konten kita yang di Reels itu pertama kalinya mereka nih approval, buang. Karena nggak kepake di situ. Nggak kepake. Dan Bang Dery kan kalau bisa bikin konten di Reels juga kan kayak tutorial yang sama gue misalnya. Kita lihat dikasih solusi yang terakhir itu kan di ending. Dia ya. Jadi udah orang udah nonton duluan, baru tahu ini namanya kasih solusi gitu. Ya, terus belakangan juga udah kita buang-buangin ya. Karena memang itu ngaruh banget ternyata. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pakai bumper, sebenarnya kalau untuk habitnya atau behaviornya di YouTube sih silakan aja. Apalagi tadi yang bumpernya Rahmat Al-Fatih with the Rap itu kan nggak usah dididak. Ada masukan juga jelek katanya. Bukan jelek Bang, tapi nggak TikTok banget Bang. Jadi kalau di TikTok mungkin versinya 3D gitu. Nah, gitu. Masukannya 3D. Iya benar atau enggak ini ya tetap muka dia tapi ya gue setuju sih bener sih bro. Sorry banget bro, gue nggak bisa belain lu bro. Emang bener kata Zaid. Kalau lu kasih full gitu audiens mah ya cabut. Iya, jadi intinya rumusnya simple kan. Yang pertama, kalian lagi di rumah orang. Ya, jadi jangan
selalu nyalahin algoritma gitu loh. Dan sampai sekarang kita lihat orang-orang yang berkembang udah pindah dari umur dari seorang ABG ngonten terus udah jadi bapak, udah punya anak, Raditya Dika, Arif Muhammad ya kan, Bang Bena Kribo ya kan, mereka semua itu mereka survive platform ke platform kan karena mereka itu juga ngalah dengan platformnya nggak sih Bang gitu loh. Di IG tuh udah nggak bisa kita cuma megang roti doang terus bilang dengan moto keluarga jadi makin hangat gitu. Tapi harus kayak nih makanan Mesir nih aneh-aneh aja lah nih. Moto nih. Jadi openingnya kayak kebayang gak sih lu di Mesir orang makan sabun. Ini bukan bubuk, ini roti ya. Jadi awalnya ada yang shocking gitu loh. Oh ternyata kita nggak bisa cuma sekedar megang ini doang ya. Berarti kita harus mulai ngonten real gitu loh Bang. Akhirnya mereka walaupun mereka punya timnya pun di hire orang-orang yang yang genzi kan. Dan mereka pun mau mendengar gitu, ngerti gak sih Bang? Jadi istilahnya setiap kita di platform baru jadi ide kita tuh kayak gelas kosong lagi, ngerti gak sih Bang? Keren, bener. Iya, jadi supaya kayak sekarang ada lagi Twitter udah dibeli Elon Musk, bakal lebih gila-gilaan katanya, bakal lebih bagus. Terus dulu ada aplikasi Vine namanya, yang pertama kali ada short video itu kan yang kocak-kocak itu. Itu kan punya Twitter, dibeli juga yang hijau itu sama Elon Musk. Katanya bakal ngalahin TikTok. Gue bilang kita kalau misalnya udahlah, gue idealis dengan TikTok gue gitu loh. Ya masukin aja dulu, repost aja dulu konten-konten yang lama gitu kan. Mungkin dari lu nge-repost konten yang lama lu bisa belajar. Kok gak laku ya? Berarti mereka ada rumus yang baru ya. Gimana ya? Nyemplung dulu Lu istirahat dari IG dari TikTok dulu seminggu itu full time di Vine itu cobain gitu, ngerti gak sih Bang? Dan itu yang gue dapat nasihat dari yang senior tadi, yang Mbak Bena Kribo diantaranya yang udah pernah ketemu gue baru dia doang gitu loh, beliau yang udah punya anak 2. Dan sampai sekarang reelsnya jadi reels tutorial gitu. Dulunya kan Indofitgram. Iya tahu gue. Ya zaman-zaman sama Chandra Leo lah istilah gitu. Dan ya itulah, dan mereka itu makanya mereka itu rela untuk jadi gelas kosong lagi walaupun mereka udah jadi gelas yang dengan berliannya gitu dulu. Ya udah kosongin lagi airnya gitu loh. Diisi lagi dengan air dulu sebelum diisi nutrisari lah yang lain-lainnya gitu. Jadi quotes sih, mantep. Mantep bener tuh. Artinya kayak gue juga sekarang belajar sama Zahid juga gitu kan. Artinya ya buat itu. Kenapa coba gue datengin Zahid? Coba lu pikir deh. Kenapa? Karena gue biar dapat parfum. Oh iya. Iya langsung dari Saudi nih mah. Enggak lah, karena gue mau belajar. Iya kan. Dan lain sebagainya. Karena gue juga apa? Pen pansos. Iya gue juga pansos juga gue. Kan dibeli juga parfum gue. Emang jodoh itu emang cerminan diri. Iya. Tapi enak beneran. Iya. Kalau mau beli langsung di deskripsi di bawah ya. Di Instagram Parfum Mekah ya sama Shopee-nya. Parfum Mekah ya. Lu gak pengen banget gue dapat affiliate lo? Belum ada tokonya. Kita kasih solusi.